Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semuanya semangat sekali hari ini ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, posisi duduknya dirapikan terlebih dahulu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Jadi, silakan kedua kelasnya pimpin doa. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Oke, jadi sekarang Ibu akan atur kalian. Dengarkan namanya baik-baik ya. Afni Anwar, Desti Amalia, Adik, Bu. Indi Aulia, Adik, Bu. Rifala Nugra. Sakit. Sakit, ada yang tahu sakit apa? Demam. Jadi anak-anak kalau ada temannya yang sakit dijenguk ke rumahnya ya. Tapi kalau rumahnya berdekatan, tapi kalau rumahnya berjauhan, cukup doakan saja supaya Iqbal cepat Sembuh. Oke, Tita Indriani, Adik, Bu. Tita Priya, Tasya Priya. Oke, semuanya hadir kecuali Rifal Anugrah yang sedang sakit. Oke, jadi sekarang supaya kita semangat belajar hari ini, kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu lagu Anak Kambing Saya. Semuanya hafal? Hafal. Oke, 1, 2, 3. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya. Hore. Oke, jadi anak-anak sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Kayak, Bu. Ya, silakan Desti. Ide pokok pada paragraf. Oke, ide pokok pada paragraf. Sekarang Ibu mau tanya lagi, ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Ya, silakan Sisi. Gagasan utama. Ya, gagasan utama, tepuk tangan. Jadi ide pokok paragraf itu adalah gagasan utama yang terdapat dalam sebuah wacana atau karangan. Oke, jadi sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 Desti dengan Tita, kelompok 2 Sisi dengan Indi, dan kelompok 3 Afni dengan Tasya. Jadi silakan dipisahkan. Oke, sekarang Ibu akan bagikan kalian kertas yang berisi angka. Jadi di setiap kelompok nanti ada yang dapat nomor 1 dan nomor 2. Jadi ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Oke. Nah, sekarang silakan dibuka kertasnya, tapi jangan ribut dan jangan diperhatikan ke Ibu, cukup kalian saja yang tahu. Dan usahakan ingat nomor yang kalian punya. Oke, jadi sekarang silakan kertasnya dibuka dan dilihat, tapi jangan ribut dan jangan diperhatikan ke Ibu, cukup kalian saja yang tahu, dan usahakan ingat nomor yang kalian punya. Oke, sudah? Sudah. Oke, jadi sekarang Ibu meminta 1 orang dari perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan menonton video pembelajaran, karena hari ini tidak ada LCD. Jadi perwakilan dari masing-masing kelompok yang akan menonton video pembelajaran ini. Jadi dari kelompok 1 siapa? Desti. Dari kelompok 2 siapa? Sisi. Dan dari kelompok 3 siapa? Ya, kelompok 3 ada Tasya. Oke, jadi perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Oke, jadi simak videonya baik-baik dan usahakan ingat materi yang ada di video ini. Oke, jadi perwakilan kelompok silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang Ibu beri waktu selama 10 menit bagi semua kelompok untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing terkait materi yang telah disimak di video pembelajaran yang telah ditonton. Dan selain itu, masing-masing kelompok harus membuat 1 pantun. Oke, dipaham? Paham. Oke, dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah cukup. Semuanya sudah berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Sudah punya pantun masing-masing. Oke, sekarang kita akan lanjut ke games yang pertama, yaitu dadu tanya jawab. Jadi ibu akan menunjuk satu nomor dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan bermain games. Dari kelompok 1 nomor 2, dari kelompok 2 nomor 1, dan kelompok 3 nomor 2. Oke, jadi perwakilan kelompok yang sudah ditunjuk silakan melemparkan dadu. Nah, untuk pertanyaan 1 dan 3 itu sama, pertanyaan 2 dan 4 sama, dan pertanyaan 3 dan nomor 6 itu sama. Jadi nomor yang dipilih nanti akan menjawab pertanyaan yang ada sesuai dengan nomornya. Ya, silakan dilempar. Dapat nomor 4. Jadi silakan pertanyaan dibuka, kemudian dibacakan pertanyaannya dan dijawab. Jelaskan pengertian pantun. Ya, jelaskan pengertian pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Oke, apakah jawabannya benar? Benar. Oke, benar. Tepuk tangan. Kelompok 3 mendapatkan 1 bintang. Jadi anak-anak, 1 bintang itu poinnya adalah 10 poin. Kemudian silakan kelompok 2 melemparkan dadu. Nomor 2. Silakan dibuka kertasnya, kemudian dibacakan dan dijawab. Ya, jelaskan pengertian pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Oke, apakah benar? Benar. Oke, benar. Tepuk tangan. Nah, kelompok 2 mendapatkan 1 bintang. Nah, sekarang untuk kelompok 1 silakan lempar dadunya. Nomor 5. Dibacakan pertanyaannya dan dijawab. Sebutkan bagian-bagian pantun. Ya, sebutkan bagian-bagian pantun. Sempiran dan isi. Oke, tepuk tangan. Jadi kelompok 1 juga mendapatkan 1 bintang. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke permainan berikutnya. Jadi ibu akan menunjuk 1 angka lagi dari masing-masing kelompok untuk menjadi perwakilan maju di depan kelas, menjelaskan seluruh materi tentang pantun, mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan bagian-bagian pantun. Oke, di kelompok 1 ibu menunjuk nomor 1, kelompok 2 nomor 2, dan kelompok 3 nomor 1. Oke, jadi untuk menentukan siapa kelompok yang akan menjelaskan terlebih dahulu, kedua dan ketiga, itu kalian home pimpa. Kemudian untuk 2 orang berikutnya silakan sweet atau mampus. Jadi silakan home pimpa terlebih dahulu. Pimpa. Gambreng. Ya, jadi sisi yang pertama silakan mampus, sweet. Ya, Afni yang kedua dan Desti yang ketiga. Jadi silakan kelompok 2 menjelaskan terlebih dahulu apa itu pantun, ciri-ciri pantun apa saja, kemudian bagian-bagian pantun ada berapa. Oke, jadi silakan kelompok 2 yang terlebih dahulu menjelaskan tentang materi pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang memiliki 4 baris, Ya, ciri-ciri pantun. memiliki rima AB dan AAA, Oke, kemudian bagian-bagian pantun. sempiran dan misi. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi selanjutnya silakan kelompok 3 menjelaskan materi tentang pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Oke, ciri-ciri pantun. Memiliki rima AB dan AAA. Oke, bagian-bagian pantun. Sempiran dan isi. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok 3 juga mendapatkan 1 bintang. Sekarang yang terakhir kelompok 1. Silakan pengertian pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Oke, ciri-ciri pantun. Memiliki rima AB atau AAA. Oke, kemudian bagian-bagian pantun. Sempiran dan isi. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi kelompok 1 juga mendapatkan 1 bintang. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Wah, semua kelompok hebat, semua kelompok luar biasa karena bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, sekarang ibu akan menunjuk 1 orang dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil pantun yang telah dibuat bersama teman kelompoknya masing-masing. Oke, jadi dari kelompok 1 Desti, kelompok 2 Sisi,
dan kelompok 3 Tasya. Jadi sekarang dimulai dari kelompok 1. Silakan membacakan pantun hasil karyanya dengan baik. Ada gadis sedang bersedih, ternyata dia sedang terluka. Mari kita hidup bersih, buang sampah pada tempatnya. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang silakan kelompok 2 membacakan pantun hasil karya kelompoknya. Di lemari ada gelas, di sisi nasi ada sekedar butut. Bila kita masuk kelas, harap tenang dan tidak ribut. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan kelompok 3 membacakan pantun hasil karya kelompoknya. Adik-adik yang belajar, bukan belajar. Kalau malas belajar, pasti bodoh di besar. Oke, tepuk tangan. Jadi sudah kita lihat bersama, dan menurut Ibu pembacaan pantun yang paling baik dari yang semua yang baik adalah kelompok 1. Jadi kelompok 1 mendapatkan bintang. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi untuk kelompok yang tidak mendapatkan bintang, jangan berkecil hati, namun harus tetap semangat dan lebih aktif dalam belajar. Oke, jadi sekarang Ibu akan membacakan sebuah pantun dan kalian simak baik-baik dan analisis apa amanat yang terkandung dalam pantun yang Ibu bacakan. Dengarkan baik-baik pantunnya. Buah kenari, buah mangga, di dalam karung ada 50. Agar orang tua kamu bisa bangga, jadilah kamu anak yang patuh. Jadi, siapa yang bisa menjelaskan apa amanat yang terkandung dalam pantun yang Ibu bacakan tadi? Oke, silakan Tasya. Tidak harus jadi anak yang patuh kepada orang tua. Oke, tepuk tangan. Jadi, Tasya mendapatkan 1 bintang untuk kelompok 3. Jadi, itulah tadi pembelajaran kita terkait materi kita, yaitu pantun, mengenai pengertian, ciri-ciri, dan bagian-bagian pantun. Sekarang Ibu akan mengumumkan siapa kelompok yang mendapatkan bintang terbanyak dan nilai yang tertinggi. Jadi kelompok yang mendapatkan bintang terbanyak pada materi kali ini adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Jadi untuk kelompok yang lain jangan putus asa, tetap semangat dan tetap lebih aktif, usahakan lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Siapa yang masih ingat apa pengertian pantun? Ya, silakan Desti. Pantun adalah puisi jenis lama yang terdiri dari baris. Oke, tepuk tangan. Satu lagi, siapa yang masih ingat bagian-bagian pantun? Ya, silakan Desti. Sampiran dan isi. Oke, tepuk tangan. Jadi anak-anak, pantun itu adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris, memiliki rima ABAB atau AAAA, dan dalam setiap baitnya itu terdiri dari sampiran dan isi. Oke, kemudian ciri-ciri pantun itu yang pertama memiliki rima ABAB atau AAAA. Kemudian terdiri dari Baris 1 dan 2 adalah sampiran. Oke, kemudian terdiri lagi dari Baris 3 dan 4 adalah isi. Oke, kemudian terdiri dari 4 baris. Oke, jadi itu tadi pembelajaran kita terkait materi tentang pantun. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah. Ya, jadi diingat tugasnya yaitu kalian membuat 1 pantun. Ya, temanya terserah mau tentang sekolah, keluarga, lingkungan maupun apapun itu. Ya, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi sekarang Ibu berpesan sebelum pembelajaran ditutup, Ibu berpesan kalian rajin belajar di rumah, kerjakan PR-nya, jangan dilupa kerja PR-nya. Kemudian kalau rumahnya berdekatan dengan rumah rival, jenguk rivalnya. Tapi jika rumahnya berjauhan, cukup doakan rival supaya cepat sembuh. Oke. Sekarang kita bernyanyi dulu sebelum pulang supaya tetap semangat. Kita bernyanyi lagu Pelangi-Pelangi. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Hore! Oke, jadi sekarang silakan ketua kelasnya pimpin doa. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah. Teman-teman, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Oke, jadi anak-anak ingat pesan ibu ya yang tadi disampaikan, kerjakan PR-nya dan jangan malas belajar di rumah. Pelajari materi-materi yang telah dipelajari. Nah, ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.